Selamat datang di rumah, Tuan. Minggir, minggir, jangan menghalangi jalan Nona Besar. Nona Besar keluarga Du sudah datang. Ini tunanganku ya. Cantik sekali. Kamu ngapain? Maaf ya. Memberitahukan sedikit, saya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona Du, pertunangan. Apa kamu gila? Nona Besar keluarga Du, tidak mungkin denganmu. Orang seperti ini bersama-sama. Ada apa ini? Tuan, dia membawa ini. Keras kepala ingin masuk. Ikuti aku. Kamu murid Mo Bufan. Siang Yang. Aku beritahu kamu, anakku tidak mungkin menikah denganmu. Ini 1 juta. Robeklah pertunangannya. Belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? 20 tahun yang lalu, memang gurumu menyembuhkan penyakit lama saya. Pertunangan ini adalah keputusan impulsif saat itu. Sekarang bagaimana? Uang 100.000 ini sebagai ganti rugi. Saya berikan padamu. Kamu bisa pergi sekarang. Hanya segini uangnya. Kalian pikir ini untuk mengusir pengemis. Uang ini cukup untukmu kembali ke gunung. Seumur hidup makan enak dan hidup mewah. Jangan serakah. Gadis desa tidak sebanding dengan keluargamu. Nona besar keluarga Du memang hebat. Aku tidak mau. Kamu ngomong apa sih? Bersikap jujur dong. Pergi. Anak muda, hari ini adalah ulang tahun putri kesayangan saya. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Kamu di sini dengan baik. Pertimbangkan dulu. Jangan terlalu berlebihan. Lepaskan. Batman tolong aku. Siapa yang berani mengganggu wanita baik-baik di sini? Siapa yang berbuat curang di sini? Mari tunjukkan wajah aslimu. Kau kampungan sekali. Berani memukul Pamandeng. Mau tidak mau hidup lagi. Kan, ini Pamandeng yang besar. Ayo, aku akan membantumu bangkit. Lepas. Kamu sedang apa? Tidak apa-apa? Aku akan memijat tulangmu. Pergi sana. Kamu siapa? Sakti sekali. Bisa merapikan tulang juga. Biar aku lihat dong. Tidak boleh. Orang yang pernah melihat wajah asli pahlawan akan dibungkam selamanya. Ibu, aku tidak miskin. Dia anak kecil yang miskin. Kalau dia tidak tahu waktu dan tempat, ya sudah, bunuh saja dia. Ingin membunuh suami sendiri. Benar-benar kejam. Berharap, berharap, berharap. Aku berharap bisa menemukan suami baik yang benar-benar mencintaiku. Bing Er, kamu lihat aku bagaimana? Kalau Wang Xiao bisa menyukaiku, itu keberuntunganku. Nona Du, tolong lihat aku. Bing Er, aku mencintaimu. Maaf semuanya. Nona Du sudah memiliki kekasih. Dan tunangannya adalah kamu. Nama saya. Bagaimana kamu keluar? Kenapa? Ayah mertua, senang melihatku. Siapa ayah mertuamu? Cepat panggil orang, usir orang ini keluar. Aku akan tunjukkan pada semua. Dia Du Chengtian, 20 tahun yang lalu. Mereka berhutang budi pada lembah obat surgawi, dan menjodohkan putri mereka denganku. Sekarang mereka sudah sukses, tapi tidak mengakuinya. Mengirim orang sombong. Lihat bocah ini, bajunya compang-camping, tapi masih ingin jadi menantu keluarga Du. Benar-benar angan-angan kosong, malah masih pakai topeng. Wajahnya jelek, takut bertemu orang. Cepat panggil orang. Tangkap dia untukku.
Jangan mendekat, kalau tidak aku akan melapor polisi. Chairman Jiang Yang Group, Miss Jiang Mohas Arifet, bringing a congratulatory gift to wish Miss Dua happy birthday. Selamat ulang tahun. Ini bukan lingkaran kapitalis di Shashi, posisi nomor 1, kan? Pak Jiang terkenal sangat dingin. Tidak pernah ikut acara sosial. Bagaimana cara ikut serta? Ulang tahun si kecil ini, gaya ini. Du Bing Er bisa bersinar seumur hidup. Terima kasih, Kak Jiang, sudah datang ke pesta ulang tahunku. Bing Er merasa terkejut dan terhormat. Baiklah, mulai sekarang kita sudah seperti satu keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Satu keluarga. Pak Jiang, apa yang Anda maksud dengan satu keluarga? Sebenarnya artinya apa? Putri Anda akan menikah dengan adik murid saya. Bukankah itu sudah berarti satu keluarga? Ngomong-ngomong, kemana adik kelasku? Kakak kelas. Yang, kenapa kamu pakai topeng? Kakak kelas, lihat aku keren gak? Sudah cukup. Dia memang adik kelasmu. Iya. Kamu masih belum tahu. Sudahlah, kakak senior, mereka tidak memandangku, mau membatalkan pertunangan. Du Chengtian, hari ini aku datang mewakili Gu Sekta Obat untuk ulang tahun adik ipar saya. Kalau bukan karena muka adik saya, kamu bahkan tidak layak untuk menyentuh sepatu saya. Ini semua salah paham. Ini semua cuma salah paham. Iya, Gege Xiang Yang tidak pernah bilang ingin membatalkan pertunangan. Ayahku bilang Mo Yizun telah menyelamatkan nyawanya. Dia tak bisa membalas budi. Jadi dia menjodohkanku denganmu. Dia juga bilang akan mewariskan seluruh harta keluarganya kepadamu. Ya, benar. Bos Jiang benar sekali. Teman-teman semua, kita keluarga Du tidak pernah menjadi orang yang tidak setia. Sekarang kesalahpahaman ini sudah jelas teratasi. Maka kita akan memilih waktu. Mending kita tentukan hari untuk pernikahan Xiang Yang dan si kecil. Kita putuskan hari ini juga. Pura-pura saja. Kamu terus saja pura-pura. Apa kamu mau ganggu aku yang baru? Turun dari gunung. Kakak Xiang Yang tidak apa-apa. Kita bisa dulu menyelesaikan malam ini. Besok baru kita selesaikan administrasinya. Iya. Begitu saja. Masih kamu, Bing Er, yang paling pintar. Benar. Tuan Jiang, bagaimana menurut Anda tentang pernikahan ini? Kami keluarga Du. Masih sangat tulus, kan, kakak Xiang Yang? Malam ini, tolong perlakukan aku dengan lembut. Ya, aku tidak punya banyak pengalaman. Sedikit takut. Yang. Jadi maksudmu? Malam ini, harap bersikap lembut padanya. Yang. Jadi maksudmu? Lepaskan? Aku tidak. Lepaskan dia. Kenapa? Lihatlah, dia nggak mau. Kenapa kamu memaksa membeli dan menjual? Bukan urusanmu. Jangan ribut. Baik, tidak akan ribut lagi. Mulai sekarang aku akan dengar kamu. Mulai hari ini, aku dan keluarga Du tidak ada hubungan lagi. Kalau adik seperguruanku tidak mau, kalau begitu, pertunangan ini batal. Kalau kamu bilang batal, ya sudah batal. Apa aku ini? Seperti anjing saya. Atau pergi saat disuruh. Kalian awalnya bukan cuma mau membatalkan pertunangan. Ini adalah 1 juta. Robek saja pertunangannya, kalau dia tidak tahu diri. Mending bunuh saja dia. Masih mau membunuhku untuk tutup mulut. Aku sudah dengar semuanya. Gimana aku mau kasih jalan keluar buatmu? Kamu malah nggak mau mundur. Mau ke kantor polisi. Buktikan siapa benar siapa salah. Apa? Berani mengganggu orang di lembah obatku. Du Chengtian, mulai sekarang. Grup Jiang Yang membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Du. Du Chengtian, siap-siap saja bangkrut. Kang Zong. Tuan. Ayah, kamu kenapa? Tuan. Sebenarnya aku sudah menyiapkan hadiah untuknya, tapi sekarang tidak perlu lagi. Aku beri saja padamu. Ini apa? Wan Supil. Ini bisa menyembuhkan segala penyakit, sulit dicari dengan harga berapapun. Nona Zong, sekarang kamu benar-benar beruntung. Bing Er, tentang pertunangan ini, jangan pernah menyerah. Mama, aku mengerti. Kakak senior, kamu juga hanya lebih dulu turun gunung 8 tahun. Kamu yang berantakan juga, sangat berkembang pesat. Ya, itu karena aku yang melindungimu nanti. Di kota pasir, kamu bisa berjalan secara horizontal. Terima kasih, kakak senior. Ngomong-ngomong, kenapa hari ini kamu pakai topeng? Aku begitu tampan dan kaya, pastinya nggak mau bikin iri orang lain. Sederhana saja. Ngomong-ngomong, kakak senior, tentang yang kuberikan padamu sebelumnya. Tentang orang tuamu yang dibunuh 20 tahun yang lalu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Aku pasti akan menemukan pembunuhnya, untuk membalas dendam orang tuaku. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu lupa tentang pertunangan kita, tapi ini dibuat 2 rangkap.
Dengan pertunangan ini, siapa penjaga yang berani menghentikanku? Kalau ada apa-apa, kita bicarakan besok saja. Laki-laki dan perempuan sendirian tengah malam begini. Sungguh tidak pantas. Tak perlu takut. Kita kan sudah bertunangan. Nanti kita adakan pernikahan paling mewah di Shashi. Aku lihat siapa yang berani bergosip lagi. Aku bilang, kamu sedang memikirkan apa? Aku tidak akan menikah denganmu. Segera sobek juga perjodohanmu itu. Suami yang baik. Di pesta ulang tahun hari itu aku yang salah. Jangan pelit begitu. Malam ini, aku akan memberi kamu balasan yang baik. Jangan pakai tangan, pakailah mulut. Cepat. Aku tidak tahan lagi. Kamu menaruh obat di lipstik, kan? Kamu benar-benar bisa merasakannya. Aku kakak yang belajar kedokteran. Apa kamu meremehkan kemampuan lembah obat kami? Kamu memang begitu tak berperasaan. Menggunakan perasaan pada orang tak berperasaan. Itu hanya membuang-buang saja. Pergi. Jangan terus menempel di rumahku. Jangan usir aku. Aku minta padamu. Aku tidak akan pergi. Kenapa pasangan muda ini malah berkelahi? Anak muda, jangan terlalu gampang emosi. Apa sih? Pasangan muda Zangi, kamu cepat usir dia keluar. Bukankah dia tunangannya kamu? Omong kosong. Aku tunangannya dia. Bukti perjanjian pertunangan ada. Zangi, tolong selamatkan aku, mantan istri. Kalau dihitung, cuma mantan istri. Du Bing Er. Aun Sang, tolong selamatkan aku, mantan istri. Kalau dihitung, cuma mantan istri. Du Bing Er. Kalau kamu begitu lapar, aku nggak keberatan. Kirim beberapa bodyguard untuk menemanimu. Wanita terlalu menakutkan. Ada berita. Aku menemukan ayahmu, teman lamanya semasa hidup, Wang Yeshan. Ini alamat rumahnya. Besok kamu kunjungi dia. Ya, tapi keluarganya akhir-akhir ini agak tidak tenang. Kelelawar kecil, kita bertemu lagi. Kamu ngomong apa? Aku bukan Batman. Dagu dan mulut. Jelas sama persis. Jangan coba-coba menipu aku. Kau sudah mengetahuinya. Santai saja. Tak kusangka. Ternyata kau secantik ini. Kau juga cantik. Terakhir kali, obat Wansu yang kau berikan padaku, saya memberikannya kepada kakek. Sungguh ajaib. Kankernya ternyata sembuh. Ayah saya meminta saya memberikan ini padamu. Ini apa? Ini adalah liontin kristal yang diwariskan dari buyutku. Ini adalah mahar kawinku. Kalau begitu, aku terima. Tapi pemilik mahar ini, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Keluargaku bilang, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit adik perempuanku, apa katamu? Aku sudah setuju. Benar-benar, tentu saja benar. Kalau begitu cium aku sekali, sebagai uangmu kaya. Oke. Deng Miao, kamu bajingan. Bau sangat harum. Datang lebih awal tidak sebaik datang secara kebetulan. Siapa berani menyentuhmu? Tuan Deng. Anak kecilmu terlihat cukup akrab. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Di acara peringatan nenek moyang di rumahmu. Kapan acara peringatan nenek moyang itu? Apakah kamu salah satu kerabat miskin di keluargaku? Kamu siapa kerabat miskin di keluargaku? Kamu di sana. Kamu siapa? Berani pukul paman Deng Emu. Kamu nak, sudah bosan hidup ya? Aku leluhurmu. Ayo, hari ini untuk nenek buyutmu. Kepalkan 3 kali dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membawamu bertemu nenek moyangmu yang lain. Baiklah, kamu berani menipuku. Hari ini aku tidak akan memukul mati kamu. Aku tidak bernama Deng. Ayo, kalau hari ini kamu mau melawan, aku tidak akan mati dulu. Sama seperti aku namanya. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu tak punya keturunan. Aku tidak akan memaafkanmu, anak sialan. Kau terlihat seperti ingin punya nama seperti aku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu masuk ke daftar keluarga kami. Kalau kamu pergi ke Thailand untuk berubah, masih ada harapan sedikit. Sampaikan padanya. Aku harus minta maaf apa padanya. Bagaimanapun juga di akhirnya akan masuk ke keluarga Deng. Mencium sekali saja kenapa? Kamu omong sembarangan. Aku tidak akan menikah denganmu. Tidak ada sedikit pun niat baik. Sakit, sakit, sakit. Aku salah. Aku salah. Aku minta maaf. Maafkan aku. Maafkan aku. Kecil kelelawar. Sudahlah. Jangan buat masalah besar. Pergi sana.
Dia pasti akan pulang. Lapor ke ayahnya. Kamu takut dia. Aku benar-benar benci dia. Tapi keluarganya berpengaruh besar. Aku tidak bisa melawannya. Aku pasti akan menguruskannya. Tulus dan tak terbantahkan. Uang muka sudah kuberikan. Ingat datang ke rumahku untuk merawat kakakku. Wanita penggoda. Berani-beraninya menggoda suamiku. Apakah Anda Wang Shu? Saya Siang Yang. Ayah saya adalah Siang Shita. Dengar-dengar dulu. Kamu adalah Yang Yang. Kamu sudah sebesar ini. Mirip banget. Benar-benar sangat mirip dengan ayahmu. Baru saja sekejap, aku kira ayahmu sudah pulang. Ayo, cepat masuk. Silakan. Ini hadiah yang kubawa untuk Anda. Paman Wang. Apa yang terjadi dengan kakimu? Tidak apa-apa. Dokter Wang, hal memalukan itu. Jika kamu tidak mau bilang, aku akan bilang untukmu. Jika kamu tidak mau bilang, aku akan bilang untukmu. Kakinya. Aku yang pukul. Kamu siapa? Jangan sembarangan. Uncele Wang. Tidak mengubah nama meski pindah tempat. Tidak mengubah marga meski pindah tempat. Wakil Ketua Kelompok Kinghu, Liu Biao. Apa? Kamu mau membelanya? Kalau ada masalah, hadapin aku saja. Tidak ada hubungannya dengan dia. Baik. Entah 1 juta atau Anmu. Atau kaki yang satunya. Kamu pilih sendiri. An, barang-barang di rumah. Semua sudah kamu pindahkan. Klinik Anmusi rasa yogurt juga kamu hancurkan. Dari mana aku bisa kasih kamu 1 juta? Anmusi rasa yogurt Yunani. Ya sudah, Anmusi rasa yogurt Yunani. Patahkan 1 kakinya lagi. Kenapa? Kamu mau bela dia? Kupikir ada dendam besar. Bloya, cuma 100 juta, kan? Aku yang bayar dia. Ayo, WeChat atau Alipay. Kamu ngibulin orang apa? Kamu bisa punya 100 juta. Maaf ya. Aku nggak punya kemampuan apa-apa, yaitu akan lahir kembali. Ini uang saku dari kakakku. Aku sedang bingung tidak tahu mau dipakai apa. Kalau punya uang, hebat juga. Ini uang saku dari kakakku. Aku sedang bingung tidak tahu mau dipakai apa. Kalau punya uang, hebat juga. Dokter yang tidak kompeten, membuat kakak saya jadi gila. Uang sebanyak apapun tak bisa membeli kaki kakak saya. Kamu masih berani pamer punya uang. Saya memang seperti ini. Apa yang terjadi? Jelaskan. Kalau sakit, obati. Kalau tidak punya uang, cari uang. Menggunakan kekerasan. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Kakaknya, saat meninggalkan klinik, masih dalam keadaan baik. Tapi di jalan malah stroke otak. Saya periksa sebentar. Juga tidak ada masalah apa-apa. Aku bisa menjamin, rencanaku tidak salah. Kalau aku bisa menyembuhkan kakakmu, Bloe, kamu bisa jamin, Bloe B tidak akan mengganggu Pak Wang lagi. Kalau kamu bisa menyembuhkan kakak saya, aku akan menganggapmu sebagai adikku sendiri. Sepakat? Kita setuju. Ayo pergi. Jangan ikut campur urusan ini. Geng Harimau Hijau bukan lawan yang mudah. Jangan khawatir, Paman Wang. Aku sudah dewasa. Bisa menjaga kamu dengan baik. Hei, seperti orang koma. Tidak ada kesadaran sama sekali. Nah, sama seperti orang yang koma. Tidak ada kesadaran sama sekali. Kalian keluar dari klinik, lalu dia langsung sakit. Iya. Kalau begitu, di antara waktu itu, apakah kalian bertemu orang atau hal aneh? Juga tidak ada apa-apa. Kami keluar dari klinik lalu naik mobil. Benar. Di jalan ketemu pengemudi yang menerobos lampu merah. Dia mengerem mendadak. Kepala kakak sepertinya terbentur kursi. Kenapa dia mengemudi begitu? Apakah dia buru-buru mau reinkarnasi? Tepatnya terkilir di mana? Kurang lebih di bagian ini, ya. Ini kenapa baunya begitu? Ambil pinsetnya. Pinset. Alkohol. Kapas, cepat. Apa ini? Kenapa baunya begitu menyengat? Ini adalah racun tikus dari Miao Jiang, dapat masuk ke tubuh melalui kulit yang terluka. Ada yang menaruh telur serangga ini di sandaran kursi. Saat rem, dia menekan dengan keras, menabrak, kulit pun terluka. Makhluk ini memanfaatkan celah itu untuk masuk. Sangat menjengkelkan. Aku harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Bakar semua ini. Ingat, harus dibakar sampai benar-benar habis. Kalau tidak terbakar habis, apa yang akan terjadi? Jangan kira dia diam saja sekarang. Sebenarnya dia masih hidup.
Ini hanya seekor betina saja. Di otak kakakmu masih ada banyak larva. Kalau tidak dibakar sampai benar-benar mati, induk ulat itu akan hidup kembali. Nanti dia bisa mengendalikan mereka dari jarak jauh. Untuk apa mengendalikannya? Mengendalikannya untuk memakan otak kakakmu. Lalu kakakmu akan menjadi mayat hidup. Kemudian dia akan masuk ke kamarmu. Matamu akan hilang. Lalu telur cacing ini akan hidup di dalam rongga matamu. Seriusan? Tentu saja tidak. Makhluk ini akan mati jika keluar dari inangnya. Lalu kenapa harus dibakar? Kalau tidak dibakar habis, baunya akan sangat menyengat. Bau menusuk sejauh ribuan mil. Tapi serangga ini benar-benar bisa mengendalikan otak manusia. Kalau kamu datang beberapa hari lagi, bapakmu pasti benar-benar jadi mayat berjalan. Itu benar-benar keberuntungan. Aku bilang, kamu sehari-hari kalau ada masalah, tidak pergi cari tahu penyebabnya. Malah pergi mengganggu paman wangku. Benar-benar sialan, rezeki buruk yang didapat dari leluhur. Aku orang kasar. Hanya bisa memukul dan membunuh. Tapi aku berpegang pada janji. Mulai sekarang kamu adalah adik kedua aku. Kakak. Jangan, aku pengen hidup lebih lama lagi. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, kau adalah bos geng Harimau Biru. Kakak, kau sudah bangun. Sudah lama sekali. Terima kasih atas jerih payahmu, Abiao. Ini adalah lambang pemimpin geng Harimau Biru kami. Ini untukmu. Aku tidak mau, aku tidak mau. Aku tidak tertarik dengan geng jalanan kalian. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Terimalah. Urusan dalam geng itu tidak perlu kau pedulikan. Dengan ini, kau nanti bisa berjalan dengan percaya diri di kota Sa. Sungguh, tidak perlu. Aku. Kamu tidak ingin muncul di depan umum juga tidak masalah. Cukup menjadi bos tersembunyi saja. Terima saja. Kakak. Kakak seniorku minta aku jalan lurus saja. Sekarang kalian juga minta aku jalan lurus. Ini kayak lagi berubah jadi kepiting. Yah, cepat bangun, bangun. Dokter Wang, sebelumnya saya salah paham dengan Anda. Sekarang kakak kedua saya sudah sembuh. Saya datang khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Pak Wang, adik ketiga saya bertindak gegabah. Semoga Anda bisa memaafkannya. Tenang saja, di klinik dan di rumah kami akan memberi kompensasi. Kakak kedua dan adik ketiga. Urutan kalian ini, kakak sulung di sini. Sudah, kalian berdua sudah minta maaf. Juga sudah memberi hormat. Sudah waktunya kembali. Aku masih ada yang ingin kukatakan pada Paman Wang. Cepat balik, cepat balik. Sampai jumpa, kakak, Pak Wang. Sampai jumpa. Apa sih budaya perusahaan dari King Hubang ini? Kayak ada penyakitnya. Kamu memang hebat, Bloy Bell. Pergi sebentar saja sudah jadi kakak besar. Keponakanmu memang punya kemampuan, Bloy Bell. Oh iya, Paman Wang. Mau tanya soal ayahku. Ayahmu dulu dipanggil sebuah organisasi misterius untuk periksa kesehatan, Blow Blank. Dulu dipanggil sebuah organisasi misterius untuk periksa kesehatan. Saat kembali, dia membawa seorang wanita yang identitasnya tidak jelas. Lalu mereka menikah. Kemudian, muncullah kamu. Jadi, apakah ibuku ada hubungan dengan organisasi itu? Tidak tahu. Aku tidak pernah mendengar ayahmu menyebutkan identitasnya. Tapi saat kamu berumur 4 bulan, tiba-tiba suatu hari ayahmu membawamu ke rumahku. Kemudian orang tuamu semua dibunuh secara diam-diam. Ayahku pasti menghadapi bahaya, Bloy BT. Itulah sebabnya dia mengirimku ke sini. Iya. Aku juga menganalisis seperti itu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Bloy BL. Di sekitar rumahku juga muncul bayangan pembunuh misterius. Aku sangat khawatir. Jadi aku mengirimmu ke lembah obat dewa. Sepertinya menemukan pembunuh ini. Pasti ada hubungannya dengan ibuku. Oh ya. Ini adalah peninggalan ayahmu. Akhirnya aku bisa menyerahkannya padamu.
Sudah disimpan dengan baik. Baik. Aku angkat telepon dulu. Halo, Sueki, ada apa? Kelelawar kecil, tolong selamatkan aku. Aku di... Halo, kakak senior. Bisa cek lokasi ponsel. Bagus, aku kirim nomor teleponnya ke kamu. Oke. Pawang, aku harus pergi dulu ya. Dubing R, kenapa kamu perlakuan seperti ini padaku? Kenapa? Kamu dan tunanganku saling bertangis, aku masih tanya kenapa. Bangunlah. Pertunangan kalian sudah dibatalkan. Teruslah bermimpi kosongmu. Orang yang aku, Dubing R, sukai, tak ada yang berani merebutnya. Baiklah, kalau begitu aku tak akan menghubunginya lagi. Jangan sampai satu pria bau mengganggu persahabatan kita. Cepat lepas aku. Wah, mulutmu yang pandai berbohong. Aku akan melepaskanmu. Tapi, harus pasang pelindung dulu. Kamu mau ngapain? Harus ambil langkah pengamanan dulu. Kamu mau ngapain? Bayi cantik seperti ini. Kalau sampai dirusak, kamu rasa dia masih akan menyukaimu? Kamu benar-benar gila. Mainlah dengan mereka. Aku tidak akan ikut menyaksikan. Jangan mendekat, pergi sana. Kakak Siang Yang, kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang tanya kamu. Di tempat sepi seperti ini, apa yang kamu lakukan di sini? Di rumah terasa sesak, aku keluar untuk menghirup udara segar. Kakak Siang Yang, di depan banyak orang seperti ini, tidak baik, kan? Ada aroma parfum dia di tubuhmu. Katanya dia di mana? Apa sih? Aku tidak tahu apa-apa. Ceritakan, apa yang aku katakan? Aku bilang apa? Di mana dia sebenarnya? Lepaskan Nona. Kalau tidak, aku akan menembak. Apa yang aku katakan? Dia sebenarnya di mana? Lepaskan Nona. Kalau tidak, aku akan menembak. Masih belum bicara. Mau matikah kamu? Aku bilang, tidak usah bilang, tunjukkan jalan saja. Kamu memang suka dia seperti itu. Aku suka atau tidak suka dia, itu bukan urusanmu. Tapi dengarkan baik-baik. Aku sangat membencimu. Aku tidak suka memukul wanita. Tapi kamu benar-benar membuatku kesal. Kesabaran saya ada batasnya. Siang Yang, kamu yang memaksaku. Sebenarnya kita adalah pasangan yang serasi. Tapi kamu malah sengaja mengganggu makhluk itu. Aku tidak percaya kamu berani membatalkan janji. Menunda waktu juga sia-sia. Tapi aku akan membunuhmu. Mengerti. Aku tidak berani memutuskan nasib seseorang, tapi aku berani melakukan hal lain. Kasihan bunga yang lembut akan layu. Aku beritahu kamu, tak peduli apa yang dia alami, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Janji ditepati. Baik, aku akan membawamu pergi. Ayo. Lepaskan aku, berhenti. Lepaskan aku, berhenti. Kelelawar kecil, tolong aku. Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kelelawar kecil, hati-hati. Sayang sekali. Hampir saja dia jadi lumpuh. Kamu harus bersyukur aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan lebih sengsara darinya. Siang Yang. Kalau hari ini mereka memaksa, apakah kamu masih akan menyukainya? Iya, aku akan. Aku akan lebih menyayanginya. Dan aku akan lebih membencimu. Di mana aku tidak sebaik dia, kenapa kamu tidak mau aku? Bahkan jika dunia hanya tinggal kamu seorang wanita, aku tidak akan menyukaimu. Saya akan melapor ke polisi. Kamu tunggu saja hukuman dari hukum. Sin. Kecil kelelawar, terima kasih ya. Aduh, cucu perempuanku yang berharga. Kau sudah sangat menderita. Tuan Xiao, kamu menyelamatkan keluarga kami.
si tua, dan juga menyelamatkan cucu perempuanku yang berharga. Keluarga Zhong kami akan selalu mengikuti perintahmu. Nenek, tidak usah sungkan, panggil saja aku Yang Yang. Baik-baik, Yang Yang, bisakah kamu pergi lihat cucu perempuan sulungku lagi? Dia kena penyakit aneh saat umur 2 tahun. Siang sudah bingung selama lebih dari 20 tahun. Ibu, ini tidak perlu lagi, kan? Apa yang tidak perlu? Setiap kali memanggil dokter, kamu selalu ragu dan menolak. Apa yang kamu pikirkan? Semakin sering dicoba, semakin banyak harapan, kan? Kamu mau dia berbaring di tempat tidur seumur hidup. Bawa aku pergi lihat-lihat. Mungkin aku juga bisa membantu. Ya, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Bukankah kamu bisa bicara dengan baik? Ayo pergi. Kakak, kita mau kemana ini? Kak, jangan-jangan kamu suka sama aku. Aku nggak punya kebiasaan seperti itu. Kak, kita mau kemana ini? Kak, jangan-jangan kamu suka sama aku. Aku nggak punya kebiasaan seperti itu. Pikiran kecilmu itu, dalam kepala itu selalu mikirin apa saja. Bukan hanya itu saja, begitu naik mobil langsung masukkan aku tanpa bilang mau kemana. Aku jadi merasa nggak tenang. Aku bisa bawa kamu kemana lagi, antar kamu pulang. Ya, pulang. Aku yang melakukan ini. Sebenarnya untuk seniormu. Seniorku. Dia adalah pemegang saham terbesar kedua di perkumpulan Wu Gelap. Dan juga apa, kalau tepatnya. Seharusnya kamu memanggilku kakak ipar. Kakak ipar. Hati-hati ya. Seharusnya kamu memanggilku kakak ipar. Kakak ipar. Hati-hati ya. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, murid kakak perempuanmu pasti akan melawan aku. Untung saja aku tadi tidak mematahkan lenganmu. Kalau tidak, kakak seniorku di masa depan, bukankah akan hidup dengan cacat? Tak apa-apa. Cukup ke rumah sakit untuk memperbaikinya, kan? Kalau memang tidak bisa diperbaiki, bisa pasang lengan mekanik. Memang layak orang yang berurusan dengan dunia hitam, orang yang kejam sekali. Apa sih ini? Ini liontin yang ayah tinggalkan untukku. Aku sudah memakainya sejak kecil. Barusan aku mau gabungkan keduanya. Simpan dengan rapi, pisah saja. Untuk sementara jangan keluarkan dulu. Ada apa ini? Jangan keluarkan dulu untuk sementara. Ada apa ini? Saya juga belum tahu. Aku akan suruh seseorang menyelidiki. Baik. Kalau begitu aku pisahkan saja. Tuan, terdeteksi gelombang energi. Lanjutkan pelacakan. Cari sumbernya. Baik. Sudah 20 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Yang, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Beruntung kakak iparku membantu. Pergi menjauh. Kamu dan Yang bicara apa sih? Yang, jangan dengarkan dia bicara ngawur. Aku dan dia hanya hubungan kerja sama bisnis. Wow, ternyata dia adalah calon suami palsu. Berlutut dan minta maaf. Kamu bilang kamu belum naik jabatan. Kenapa kamu berlaga di depanku? Cepat pujilah aku beberapa kata. Siapa tahu aku bisa bilang hal baik tentangmu di depan kakakku. Berlutut dengan benar, jangan bergerak. Kakakku itu benar-benar pecinta adik yang fanatik. Kalau kamu mau mendapatkan dia, harus melewati aku dulu. Oke. Mulai sekarang aku akan menurut perintahmu. Oke, baik. Orang yang tahu keadaan adalah orang bijak. Yang, senior, maaf ya, sudah menginjak saus tomat di rumahmu. Senior, maaf ya, sudah menginjak saus tomat di rumahmu. Aku kaget sekali. Cepat.
Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku cukup mampu menghadapi dia. Sama sekali tidak butuh bantuanmu. Kamu selalu menganggapku seperti anak kecil yang harus dijaga. Kamu memang anak kecil sebenarnya. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam bahaya. Siapa kamu? Berani masuk ke rumahku malam-malam. Kelihatannya mencurigakan. Pasti bukan orang baik. Paman Zhong. Kok kamu? Tidak perlu mengejar lagi. Kalian bagaimana? Kenapa kamu datang? Aku baru saja mendapatkan kabar tentang orang tuanya. Aku tidak berani menunda, jadi langsung datang ke sini. Ada kabar. Kenapa kamu datang? Aku baru saja mendapatkan kabar tentang orang tuanya. Aku tidak berani menunda, jadi langsung datang ke sini. Ada kabar baru. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki liontin milik Yang Yang. Ternyata itu adalah milik Hou Shenmen. Hou Shenmen kebetulan hilang dari muka bumi 20 tahun yang lalu. Apakah mungkin ibu Yang Yang sebenarnya adalah anggota Hou Shenmen? Kalau memang begitu, maka semua ini jadi masuk akal. 20 tahun yang lalu, orang ini membawa dan melarikan diri bersama kekasihnya. Sejak saat itu, Hou Shenmen mulai beristirahat di tempat tersembunyi. Apa sebenarnya Hou Shenmen itu? Itu adalah organisasi bawah tanah yang sulit dibedakan antara benar dan salah. Pernah sangat berjaya. Dan juga karena mereka mulai menyembunyikan diri. Hanya dengan ada asosiasi siluman hitam, kita punya peluang untuk berkembang dan menjadi kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda aktivitas baru. Juga karena mereka mulai mengundurkan diri. Hanya dengan ada asosiasi siluman hitam, kita punya peluang untuk berkembang dan menjadi kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda aktivitas baru. Dan banyak dari kita yang mengalami konflik kepentingan. Konon katanya, di dalam ini, terkandung energi yang tak tertandingi. Ini adalah harta karun dari menara Hou Shen. Jadi aku curiga orang tuamu. Mungkin karena benda ini mereka dibunuh. Bukankah itu hanya 2 liontin rusak? Menara Hou Shen ingin memberikannya kepada mereka. Mengapa harus kehilangan nyawa karena ini? Orang tuamu membelahnya menjadi 2. Mungkin mereka tidak ingin orang dari menara Hou Shen mendapatkan bagian. Mencari gelombang energi untuk menemukanmu. Mereka membagi menjadi 2 pasti ada alasannya. Kamu simpan baik-baik saja. Yang, jangan takut. Pintu Hou Shen ini terus merebut bisnis kita. Aku juga tidak terlalu suka. Kebetulan aku juga ingin mencari kesempatan untuk menggoyahkan mereka. Ternyata Paman Zhong adalah orang dari pintu Hou Shen. Sueksi. Ternyata adalah putri dari musuh yang membunuh ayahku, Yang. Soal Zhong Wanyan, Zhong Sueksi mungkin tidak tahu. Kamu tidak perlu melampiaskan kemarahan padanya. Aku tahu. Zhong Suenan juga koma sejak 20 tahun lalu. Waktunya sangat kebetulan. Pasti ada yang aneh. Aku mau pergi ke rumah keluarga Zhong. Kakak ipar, ikut aku ya. Baik, aku siap diatur. Yang, jangan sampai dia mempengaruhimu buruk. Kamu. Sayang, jangan bergerak. Aku cuma tusuk jarum sekali lalu pergi. Tidak sakit kok. Bangkit dari kematian, ya. Kamu bikin aku kaget. Untung aku bawa cadangan. Kanan, kamu lagi ngapain? Jangan buat aku takut ya. Kanan, kamu benar-benar cantik. Kakak, kenapa datang ke sini malam-malam? Aku ingin mengambil sedikit darahmu. Untuk mengambil sampel racun darimu. Untuk apa kamu ingin sampel itu? Aku tidak bisa bilang. Ayo katakan, tolonglah. Ingin tahu. Aku ingin. Aku ingin menyelidiki asal racunnya. Kalau begitu aku akan melayanimu malam ini, bagaimana? Baik.
Kakak, bolehkah aku? Tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan hari ini? Aku sudah bilang padamu. Di mana kancing Santa itu? Benda itu yang membunuh orang tuaku. Sialan. Aku sudah membuangnya. Kau membuangnya kemana? Tentu saja ke tempat sampah. Kau mau aku? Ilmu sihir tingkat rendah seperti ini masih mau memikat aku. Kamu siapa? Baru saja memanggilku dengan begitu akrab. Sekarang malah bertanya siapa aku. Kamu tahu apa yang aku maksud? Sekarang aku cuma perlu sedikit mencubit. Berkat bertahun-tahun usaha ini akan sia-sia. Lepaskan aku dulu. Aku akan perlahan ceritakan padamu. Baik, Sueksi. Kakak kecil. Ayo cepat. Aku akan membuatmu merasa senang seperti terjatuh dari awan. Sueksi. Ah, kakak-kakak kamu sudah bangun, kalian. Aduh, pasti kamu salah paham. Saya. Kakak. Cepat hubungi 120. Bukan saya menuduh kalian, maksud saya, kalau kalian benar-benar ikhlas, tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia sangat mahir dalam ilmu bela diri. Kalau tidak percaya, lihat saja. Dia berlari sampai tidak terlihat jejaknya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia sangat mahir dalam ilmu bela diri. Kalau tidak percaya, lihat saja. Dia berlari sampai tidak terlihat jejaknya. Bagaimana bisa? Dia sudah koma lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung? Keadaannya agak rumit. Tunggu saya selidiki dulu, nanti saya akan beritahu kamu. Oke, itu. Saya benar-benar tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Kamu bisa percaya padaku, kan? Tapi, aku sudah. Gadis kecil bodoh, kamu masih belum mengerti. Hatiku hanya untukmu. Kamu. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku pasti akan memberimu penjelasan yang lengkap, termasuk soal ayahmu. Berikan aku sedikit waktu. Apa yang terjadi dengan ayahku? Dia sudah beberapa hari tidak pulang. Katanya harus lembur. Jangan urus apapun dulu. Beberapa hari ini tetap di rumah saja. Tunggu jawaban dariku. Baiklah. Hei, aku sudah kirim lokasi yang. Kamu cepat datangnya. Baik, kakak ipar. Aku segera datang. Tidak perlu jelaskan apa-apa padaku. Kamu juga tidak berhutang apa-apa padaku. Kakak ipar. Wah, kamu nih mulutnya manis sekali. Ya, bocah saudaramu dipanggil dengan cukup alami. Lanjutkan saja, Pak. Kalau dia merawatku dengan baik, nanti kakakku akan memanggilmu suami. Kamu cukup sombong, ya. Tapi kembali lagi. Memang kamu agak hebat. Bagaimana kamu bisa menebak bahwa ini adalah Zhong Suenan? Dia bisa bangun kembali, dan bahkan sudah diatur sebelumnya agar aku mengikuti dia. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Dia ternyata menggunakan sihir rayuan itu. Kesucian hidupku, nyaris hancur di ranjangnya. Ternyata kamu pergi untuk menikmati kenikmatan. Mau aku berikan keberuntungan ini padamu? Aku nggak berani ambil. Hatiku ini hanya untuk kakak perempuanmu saja. Sudahlah, jangan ragu lagi. Kalau kamu diperlakukan oleh wanita cantik ini, kamu tidak akan merasa dirugikan, kan? Pergi. Tuan pintu. Anak yang kau cari sudah kutemukan. Berikan aku sedikit lagi waktu. Aku akan menangkapnya. Tugas ini telah membuatku tertunda selama 20 tahun. Dan kau masih ingin aku memberimu waktu, bukan? Tuan Guru, tolong berkenan. Semua itu dari Xie 11 Tao. Sudah hancur menjadi dua bagian. Gelombang energi ini menghilang.
Tidak bisa dilacak sumbernya. Itulah sebabnya tertunda. Bukan karena saya sengaja menunda. Pergilah. Selesaikan dengan cepat. Jangan lagi menguji kesabaranku. Baik. Jangan lagi menguji kesabaranku. Baik. Ketua pintu, apakah sebaiknya? Racun putri kecil saya disembuhkan dulu. Dulu karena kau membiarkan anak itu kabur. Pintu Hoshen terpaksa bersembunyi selama bertahun-tahun. Iya, ini semua karena saya kurang mampu hingga meninggalkan celah ini. Tapi apa? Jangan lupa, dia yang menerima hukuman atas namamu dan menelan racun, masih berani bernegosiasi denganku. Apakah aku terlalu lembut padamu? Kau benar-benar hebat. Sanggup memberi racun kepada bawahan dan keluarganya sendiri untuk mengendalikan mereka. Benar-benar pemimpin yang penuh kasih dan setia. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kamu dan ayahmu bergantian datang untuk menyakiti aku, tidak memperbolehkan aku untuk melihat siapa sebenarnya dalang di balik ini. Kamu sudah merencanakan jejak langkah sejak dulu. Dulu banget. Wangi banget. Bangun, cepat. Terlambat. Cepat lepaskan dia. Wah, tenaga dalam ini. Tidak main-main. Tidak kusangka, setelah aku pensiun bertahun-tahun, justru aku membiarkan dia menguatkan sayapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Belum bergerak, iya. Siang Yang. Sebenarnya aku cukup menyukaimu. Aku bahkan sempat ingin menjadikanmu menantu keluarga Zhong. Sayang sekali. Ternyata kamu adalah anaknya dia. Kamu cuma bilang sayang apa sih? Aku yang sebenarnya sayang. Aku awalnya sangat hormat padamu. Tak disangka, kamu ternyata orang sini. Pemuda, jangan terlalu berapi-api seperti ini. Tidak baik. Apa ibumu tidak pernah mengajari bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua? Kamu benar-benar menyentuh hal yang sensitif tanpa sadar. Di mana ibuku? Apakah kamu tidak tahu? Di mana ibuku? Apakah kamu tidak tahu? Mengapa menyambut dewa gerbang? Ingin membunuh orang tuaku. Ibuku sebenarnya adalah anggota menyambut dewa gerbangku. Tapi dia demi kepentingan pribadi. Diam-diam mencuri harta karun utama dari sekte. Dan melarikan diri bersama orang lain. Akhirnya dia melahirkan kamu, anak durhaka. Jadi kamu bisa menikah dan punya anak. Menjalani kehidupan orang biasa. Ibuku tidak bisa. Dia dilahirkan sudah ditakdirkan. Untuk kemakmuran dan kehancuran keluarganya. Mengorbankan dirinya. Apa kamu benar-benar berpikir, akar dari semua tragedi ini adalah karena kesalahan ibuku? Bukan, tentu saja. Dia bukan hanya mengabaikan tanggung jawabnya sendiri, tapi juga menyembunyikanmu. Hingga misi gagal. Anak perempuanku diracun. Kamu orang tua yang kasar. Kamu benar-benar tidak tahu mana yang benar dan salah. Semua sudah tidak peduli lagi. Kamu benar-benar percaya. Dengan kekuatan yang dimiliki. Dapat membangun aliran yang makmur. Apa yang ingin kamu katakan? Sungguh tidak beruntung ya. Aku dari sana. Mendapatkan beberapa informasi yang justru berlawanan dengan yang kau pikirkan. Bolehkah saya bertanya, Tuan Guru, berapa umurmu tahun ini? Aku ingin bertanya lagi, Tuan Guru, selama puluhan tahun ini, penampilanmu tetap seperti hari pertama. Bagaimana kamu merawatnya? Pemimpin, saya ingin bertanya kepada guru pemimpin. Dalam 20 tahun terakhir, tidak ada energi lagi. Apakah kemampuanmu menurun? Bahkan seorang pemula dari aliran baru, ketua muda dari asosiasi senjata gelap, tidak mampu mengalahkan aku. Kamu masih berani berkata, ini demi kemakmuran aliran, kan? Memang benar aku menggunakan energi kalian. Tapi itu sangat wajar. Sebagai ketua satu aliran, kemampuanku adalah dasar kemakmuran aliran. Beraninya kau bilang kau menggunakan. Untuk mempertahankan keabadianmu sendiri, adalah kemajuan besar bagi aliran. Zhong Wannian. Kenapa belum menangkapnya? Apakah kamu masih ingat untuk menjaga kecantikan mudamu selama lebih dari 300 tahun? Ketua pintu. Apakah yang dia katakan benar? Sang perawan suci dan kunci sang perawan suci. Benarkah kamu hanya alat untuk keabadianmu? Apakah kamu gila?
Dia cuma ngomong ngawur, kamu langsung percaya. Bunuh dia selamanya. Aku akan menyelamatkanmu dan putrimu. Obatnya. Bukankah kamu sudah muak dengan dunia persilatan dan pertikaian? Nanti aku beri kamu uang pesangon. Kamu bisa kembali menjadi tuan rumah yang kaya. Menikmati kebahagiaan bersama istri dan anakmu, bagaimana? Sekarang aku tidak ingin memikirkan apa-apa. Aku hanya ingin Nananku bisa kembali. Aku harus membunuhmu hari ini. Kalau kamu punya keberatan, bilang sama Yanwang, apa hakmu merasa bisa membunuhku? Benar. Aku mungkin tidak sehebat kamu dalam ilmu silat, tapi jangan lupa. Ini adalah wilayahku. Unclezong, jangan terus berkeras kepala. Kanana sudah meninggal jauh sebelumnya. Yang tertular adalah racun serangga. Kalau terpapar racun selama 3 tahun, pemiliknya akan mengalami kematian otak. Menjadi mayat berjalan tanpa jiwa. Dia sudah meninggal setidaknya 17 tahun yang lalu. Apa katamu? Benar, dia sedang berbohong. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Ayah, kamu harus menyelamatkanku. Aku baru 23 tahun. Tidak mau pingsan. Aku ingin jatuh cinta. Aku ingin melihat dunia. Aku ingin pergi berlibur. Aku ingin pergi sekolah. Ayah, maafkan aku. Ayah, kenapa kau tidak membunuh dia lebih awal? Agar aku tidak perlu pingsan lagi. Kau telah melakukan apa? Sungguh menjijikan. Ketua sekte tidak menyangka kamu begitu gila. Sungguh memelihara makhluk jahat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Unclezong, turut berduka cita dan tabah menghadapi kenyataan. Seumur hidup aku setia kepada Dewi Ho. Mengapa dia berbuat seperti ini padaku? Hanya sekadar aku memelihara seekor anjing. Harus aku jelaskan padamu. Hanya sekadar aku memelihara seekor anjing. Kamu harus jelaskan padaku. Bajingan kecil. Kemampuan beladirmu cukup bagus, tapi masih terlalu mentah. Kakak cantik. Tak kusangka dalamnya kamu pulih begitu cepat. Penjahat mati karena banyak bicara. Nanti kalau terluka, jangan terlalu ingin tahu. Terima kasih atas petunjuknya, kakak. Juga salahku banyak bicara. Kamu masih punya masa depan apa? Wajah tampan kecilmu itu cocok sekali dijadikan sesajen. Apa yang ibumu tidak selesaikan, akan kamu selesaikan. Yang, Paman Zhong, Yang, maafkan aku. Orang tuamu. Adalah aku yang membunuh mereka. Aku bingung. Tungshu, jangan katakan lagi. Aku tahu kamu telah dibutakan. Kian. Dia tidak bersalah. Dia terhadapmu adalah tulus. Aku. Paman Zhong, katakan saja aku. Menyerahkan dia. Padamu. Paman Zhong, kamu tenang saja. Aku juga tulus untuk dia. Aku jamin padamu, sepanjang hidupku aku akan merawat dia. Yang, aku tahu. Aku malu meminta apapun padamu. Tapi bisakah kamu dilihat dari harga diri Siksi untuk membalas dendam pada Nanan? Unclezong, tenang saja. Aku pasti akan membunuh nenek jahat itu untuk membalas dendam pada Nanan. Unclezong.
Kamu bahagia. Sekarang kamu lagi memikul satu nyawa lagi di tubuhmu. Kepala Asosiasi Sing, tolong hati-hati sedikit. Kamu membuat orang itu sakit. Cukup sudah, jangan lagi. Bersihkan sihir pesonamu dari dirimu. Aku tidak akan pernah lagi rugi kedua kali. Kamu baik-baik saja. Apakah kebahagiaan adik seniorku di sisa hidupnya masih ada? Aku sudah seperti ini? Kamu masih sempat bercanda. Aduh, kelihatannya kamu cukup baik, ya? Kamu bilang, kita berdua ini agak bodoh, ya? Datang sendiri-sendiri. Bukan begitu, hanya kamu yang bodoh. Aku tidak bodoh. Kakak, kami datang. Akhirnya kalian datang. Kamu cukup hebat. Kapan dia memanggilmu? Aku tidak akan bertempur tanpa persiapan. Kalau tidak begitu, kamu kira aku tadi menunda waktu itu buat apa? Bagaimana mungkin King Hu ikut campur urusan kalian? Kakakku di sini, bagaimana bisa disebut cuma ikut-ikutan? Ini adalah bantuan terbesar dari kami. Siapa kakak kalian? Hei, mari ke sini kamu. Kakak cantik itu benar sekali. Penjahat selalu mati karena banyak bicara. Tapi sepertinya kamu lupa satu hal. Orang sejahat kamulah yang sebenarnya penjahatnya. Bro, jangan panggil dengan nada terlalu resmi. Sejak kapan kamu jadi bos geng Harimau Biru? Baru-baru ini. Bos itu orang-orang ini. Bagaimana harus menangani ini? Ocean Man mulai hari ini dibubarkan. Orang-orang mereka. Kalau kalian suka, bawa saja. Kalau tidak suka, maka larikan saja. Kalian bisa pilih-pilih dengan suami kakak saya. Maaf ya, saya harus pilih dulu. Maaf, aku mau pilih dulu. Boleh. Tapi, kamu bisa pilih dulu orangnya. Tapi barangnya harus aku dulu yang pilih. Oke. Aku belum mati, loh. Kalian sudah mulai bagi-bagi harta. Lupa kamu. Kita bicara sebentar. Bekerja jangan sampai terlalu ekstrim. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Memberimu celah adalah memberi dunia satu lagi musuh. Aku tidak membunuhmu. Aku akan merusak ilmu silatmu. Membuatmu merasakan rasa takut tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang seperti dia. Kalau tanpa ilmu silat, aku kira dia mungkin tidak bertahan lama. Dosa sendiri harus ditanggung sendiri. Maafkan aku mau memilih dulu. Boleh. Tapi, kamu bisa pilih dulu. Tapi barangnya biarkan aku dan kita yang pilih dulu, ya? Aku belum mati, loh. Kalian sudah mulai membagi-bagi. Lupakan kamu. Mari kita bicara. Bekerja jangan terlalu ekstrim. Tidak ada yang perlu dibicarakan. HMPH. Menyisakanmu sama saja menambah malapetaka di dunia. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkan kemampuan beladirmu, agar kau merasakan bagaimana rasanya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Kau mau melakukan apa? Orang seperti dia. Kalau tidak ada ilmu bela diri, saya rasa saya juga tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Membuat masalah sendiri, tidak akan bisa hidup. Pertarungan ini berlangsung sampai fajar. Selama semalam kita berhasil merebut pintu Hoshen. Gelombang ini tidak rugi. Apakah kamu sedang memanggil orang untuk membagi jarahan? Aku memanggil lebih banyak orang. Ayo kita periksa baik-baik pintu Dewa Ho ini. Pasti ada banyak barang bagus tersembunyi di ruang rahasia ini. Kakak ipar, aku sudah berjuang banyak untuk merebut pintu Dewa Ho ini. Kan, maksudmu apa? Kalau kamu mau apa, katakan saja terus terang. Aku ingin saham di perkumpulan senjata rahasia. Kamu tidak bisa. Bukankah kamu bilang aku bisa memerintahmu? Kalau butuh aku selalu siap menemanimu. Tapi kamu mau saham? Tidak bisa. Kamu mengkhianati setelah dimanfaatkan?
benar-benar tidak berkelas. Kalau aku membiarkanmu masuk ke perkumpulan senjata rahasia ini, di dalam Dewan Pengambil Keputusan Pemegang Saham, kamu masih harus menyingkirkan atap ruang rahasia itu. Buka untukku. Tidak boleh, tidak boleh. Kamu justru tahu aku. Baiklah, ayo pergi. Lihatlah video ini apa. Kapan kamu syuting ini? Ya saat itu. Saat itu aku sedang diserang oleh sihirnya. Kalau kamu gak nolong aku, gak apa-apa, tapi kamu malah merekam video aku. Kamu selalu suka buat aku malu. Kalau aku gak punya bukti, gimana aku mau lewat? Kalau video ini sampai disadari sama kakakku. Tentu saja. Apa-apaan ini? Hapus segera. Kau kira aku gak nyimpen di tempat lain? Cadangan itu disimpan di mana? Coba. Aduh. Paling cuma nyimpen di beberapa puluh cloud storage. Nah, kakakmu itu benar-benar penyayang adik. Kamu benar-benar tukang jebak. Gila banget kamu. Berikan aku sedikit saham saja. Aku janji akan mengendalikan tanganku. Kalau tidak, nanti kakakku lihat video ini. Bagaimana biar lebih menguntungkan saja? Tidak boleh. Cepat hapus video ini. Aduh, itu mungkin agak sulit. Memori saya ini agak kurang bagus. Saya sudah simpan banyak di cloud, tetap tidak bisa dihapus. Kalau begitu, nah, ini bisa jadi alat untuk menekan saya seumur hidup. Sepertinya memang begini keadaannya. Saya rasa, lebih baik saya bunuh saja kamu, lebih sederhana. Saya bilang, berani kamu bunuh saya. Kakakku akan dendam padamu seumur hidup. Maaf aku tidak bisa menyelamatkan Paman Song. Tapi aku sudah membalas dendam untuk kakak Nanan. Anak baik. Keluarga Zhong kami yang mengecewakanmu. Kau membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku benar-benar malu bertemu denganmu. Walaupun Paman Zhong membunuh orang tuaku, tapi itu juga menyelamatkan nyawaku, bahkan sebagai penebusan dosa. Sue Qian. Aku dan Nanan sebelumnya. Karena racun dan sihir. Apa kau masih bisa menerimaku? Maaf, si kelelawar kecil. Dulu aku salah paham padamu. Aku tidak akan punya ayah lagi. Dan juga tidak punya kakak perempuan lagi. Kamu masih punya aku. Aku akan menjagamu dengan baik. Yang, kalau nanti kamu menikahi Kiki, seluruh harta keluarga Zhong akan menjadi milikmu. Ayo bangun, bangun, bangun. Kamu menyebalkan sekali. Aku bukan anjingmu. Selalu begitu, aku tidak mau kehilangan muka, kan? Cepat bangunlah. Sudah jam berapa ini? Bangun buat apa? Ada rapat pemegang saham. Akhirnya kau mengerti, berapa banyak saham yang kau berikan padaku? 19%. Sekecil itu. Kamu sudah menjadi pemegang saham ketiga terbesar di perkumpulan senjata rahasia. Masih mau bagaimana lagi? Apa hebatnya? Nanti aku akan menciptakan perkumpulan senjata terang untuk mengalahkan kalian. Kamu. Terserah saja. Aku bilang sama kamu, kalau memang mau pergi rapat, pakai ini untukku. Jangan buat aku malu. Dengar-dengar pagi ini ada rapat, mau tambah pemegang saham baru. Siapa dia? Sepertinya dia sepupu Pak Jiang. Dari pegunungan, umurnya belum besar. Bos Jiang sendiri cuma punya nama, tak ikut urus. Malahan dia kirim pemuda dari gunung buat jadi pemimpin kita. Apa kemampuannya? Itu saya kurang tahu. Tapi katanya dia cukup tampan. Badan juga bagus. Tampan dan berwibawa. Apa maksudnya kerabat? Menurutku dia cuma anak manja yang dipelihara Pak Jiang. Jangan asal bicara seperti itu. Aku tidak takut. Menurutku Pak Sing sudah kehilangan akal. Setiap hari jadi penjilat Pak Jiang saja tidak cukup. Dia malah memasukkan anak manja itu ke perusahaan. Takut dingin sendiri nggak cukup cepat. Pergi, tolong. Bikin saya marah banget. Ayo sudah, anggap saja mereka memuji saya tampan. Hari ini ada rapat ya, saya akan umumkan sesuatu. Organisasi gelap kita memiliki pemegang saham baru, Siang Yang. Mari kita sambut. Dia memiliki 19% saham organisasi gelap kita, menjadi pemegang saham terbesar ketiga kita. Saya keberatan. Silakan bicara.
Organisasi rahasia kita. Setiap hari menjalani hidup yang seperti menjilat darah di ujung pisau. Anak kecil yang bulunya belum tumbuh sempurna. Bagaimana bisa masuk ke tingkat pengambilan keputusan? Anak kecil yang bulunya belum tumbuh sempurna. Bagaimana bisa masuk ke tingkat pengambilan keputusan? Ya, memang begitu logikanya. Ya. Baiklah, saya akan jelaskan untuk kalian semua. Mengapa harus memberinya saham? Pertama karena dalam pertempuran kita merebut menara Hoshen. Anak ini sangat berkontribusi, tidak bisa diabaikan. Kedua karena dia bilang ingin mendirikan sebuah asosiasi Liang Wu, ingin merebut semua sumber daya kita. Anak ini orangnya kecil tapi mulutnya besar. Anak kecil ini sangat ambisius. Masa depannya cerah. Aku sudah tahu kamu ini orangnya nggak ada isinya. Ayo, Siang Yang, coba bicara sedikit sama semua orang. Cepat duduk kembali saja, jangan sampai mempermalukan diri. Cepat duduklah, jangan sampai mempermalukan diri, aku tahu. Jika bicara tentang asal-usul dan pengalaman, aku tidak sebanding dengan kalian semua yang hadir di sini. Tapi aku lebih percaya, pahlawan tidak dilihat dari asalnya. Saya baru saja mengalahkan ketua Hoshen Man. Saya juga percaya, saya akan bisa membawa kelompok Wu gelap ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kamu sendiri yang mengalahkan ketua Hoshen Man? Kamu cuma ikut-ikutan saja, kan? Masih berani juga sombong di sini. Lao Zhang terkenal karena kecepatan reaksinya. Sungguh tak mampu menghindar dari serangan mendadaknya. Anak ini cukup memiliki kekuatan. Senior ini tidak hadir langsung di tempat kejadian, namun tetap berani membuat penilaian, menghina saya dengan kata-kata. Meskipun saya masih junior, saya juga tidak ingin orang lain menindas saya. Terpaksa saya minta Anda diam dulu. Oh iya. Ini pertama kalinya saya datang hari ini. Saya juga membawa sedikit bingkisan perkenalan untuk para senior. Oleh-oleh khas dari lembah obat surgawi kami, Pil 1X. Ini bukan apa-apa. Silakan diterima dengan senang hati. Wan Sudan. Barang ini sangat langka dan berharga. Aduh, sayangnya, hari ini aku hanya bawa 2 porsi. Sudah habis. Kamu bohong ya? Aku tadi jelas lihat kamu masih pegang beberapa. Kamu ini sikapnya bagaimana sih? Berbohong dengan mata terbuka, beberapa senior. Hanya berdasarkan tebakan sendiri bisa merendahkan martabat saya. Kenapa saya tidak boleh berbohong dengan mata terbuka? Biarkan kalian tadi sembarangan bicara dengan mulut yang cepat. Jangan meremehkan anak muda yang miskin. Kepala Sing, kamu tidak peduli dengan sikap anak ini terhadap senior. Kamu yang pertama kali mulai meragukan keputusanku. Kamu tidak menghormati pemimpin baru ini lagi. Mau bilang apa lagi? Aduh, sudah cukup jangan teriak. Setengah jam lagi kamu bisa bicara sendiri. Sudah. Rapat hari ini cukup sampai di sini. Rapat ditutup. Pak Sing, masalah ini harus dijelaskan dengan jelas. Kamu merawat Pak Jiang sampai jadi pria manja dan menaruhnya di perusahaan, lalu juga menjadikannya eksekutif tinggi. Ini tidak masuk akal secara perasaan maupun logika, kan? Kamu ngomong apa? Kamu juga tidak bisa bilang aku cuma tampan, lalu menyebutku pria manja. Aku tanya kamu, dari mana kamu dengar gosip itu? Apakah itu rumor? Semua orang tahu dengan jelas di hati mereka. Jiang Zong sendiri memegang 20% saham. Sebagai bos yang santai, tidak melakukan apa-apa. Sekarang malah menaruh anak muda ini masuk ke perusahaan. Bukankah ini seperti melakukan kita sebagai taman belakang mereka? Seperti halaman belakang mereka sendiri. Bohong. Saham Jiang Zong itu karena dia menyumbangkan 20% dari modalnya. Dia tidak peduli karena dia percaya pada kita. Sebagai pemegang saham yang hanya menanamkan modal tanpa ikut mengelola. Bukankah itu bagus? Iya, itu memang sangat cocok. Pak Jiang orangnya baik. Dia tidak ikut campur urusan. Justru itu menunjukkan dia cukup percaya pada kita. Memang benar membuat orang lain berhutang budi. Baru saja mendapatkan Wan Sudan, malah jadi anjing orang lain. Kamu. Aku tanya padamu. Dari mana kamu dengarnya? Ini. Dari mana kamu dengarnya? Ini. Dari apa yang dia katakan? Baik. Kalian sebagai orang tua. Tidak baik memperlakukan yang lebih muda, suka mengomentari pemegang saham. Menyebarkan gosip, mulut penuh kata-kata kotor. Aku, Anu, tidak akan memelihara orang seperti ini yang sombong dan usang. Pergi ke bagian keuangan,
Ambil 2 bulan gaji dan pergi. Kamu benar-benar mau mengusir kami, Pak Senior, karena orang luar. Saya ulangi lagi. Dari sudut pandang resmi, Yang Tai mengambil alih menara Hou Shenmen. Dari segi kontribusi, dia jauh lebih tinggi dari kalian semua di sini. Dari segi dasar ilmu bela diri, TNG. Mungkin kalian semua di sini bergotong royong pun tidak akan bisa mengalahkannya. Dia tentang diri sendiri. Dia adalah adik dari Jenderal Jiang, jadi dia juga adikku. Jika kalian menghina dia berarti kalian sedang menghancurkan harga diri aku. Kali ini. Sudah beres kan? Selesai pertemuan. Kalau bukan karena mereka mengusulkan aku, Senior Sister, kamu memang berencana menonton pertunjukan sampai habis, kan? Yang. Kalau kamu memutuskan untuk berjalan di jalan ini, maka kamu harus menerima latihan keras. Belajar untuk berkembang, benar-benar. Setengahnya saja. Akhirnya mereka pasti akan menggunakan barang-barang lama itu untuk meyakinkan aku. Setengahnya. Apa itu setengahnya lagi? Setengahnya lagi. Yaitu aku ingin mereka mengumpulkan kamu. Baiklah, Xingyu, aku akan memberitahu kakak seniorku. Kamu, anak sekolah dasar, masih saja mengaduh. Momo, aku. Ngapain ngeloyor-loyor kayak gitu? Xingyu, kamu, kakak senior, aku datang bertemu orang tua dengan menantu jelekku. Kian, kalau nanti yang berani menindasmu, katakan saja padaku, kakak senior akan membela kamu. Kalau aku punya menantu perempuan, aku merasa jadi orang yang diambil, kakak senior tidak akan menindasku. Ayo pergi, kita harus beri ruang pribadi untuk anak-anak. Mereka berdua setiap hari bersama, apalagi ruang pribadi. Kian baru datang, belum sempat bicara dengan saya. Ayo, kita naik ke atas. Anak kecil tidak nyaman, jadi mereka bilang. Siapa kamu? Kamu mau apa? Serahkan gadis suci itu kepada saya. Apakah kamu Yu dari Hou Shenmen? Anak bodoh. Kamu pikir musuhmu hanya satu? Hou Shenmen, sang putri suci menyimpan energi tertinggi. Banyak yang datang bergantian memburumu, tapi masih banyak lagi.